Salam Sobat Sunbird, kembali lagi bersama saya Fikri Abdillah dalam Ngobrol Santai Berkualitas di Sunbird Talk. Tempatnya ngobrolin tips and trik seputar skill digital, mulai dari programming, desain, marketing, dan skill digital lainnya. Tentunya bersama para narasumber yang handal di bidangnya. Sebelum kita ngobrol santai, teman-teman bisa subscribe channel ini, like and share video ini ke teman-teman lainnya yang sedang lagi belajar skill digital tentunya, supaya kita bisa tambah banyak tahu, tambah banyak ilmu. Tanpa panjang kali lebar, kita langsung aja simak materi dari Kang Asep Kusnadi yang mau bawain materi mengenai theme WordPress. Seperti apa materinya? Yuk, langsung kita simak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asep Kusnadi. Oke, di sini saya akan coba membagikan materi tentang tema WordPress atau tema pada WordPress ya. Nah, sebelumnya kita intro dulu nih, bagi teman-teman yang belum tahu theme atau tema itu apa sih? Tema itu merupakan salah satu bagian ya dari WordPress dari berbagai, apa namanya, bagian-bagiannya. Salah satunya itu tema. Tema biasanya, meliputi sebuah, apa namanya, background, font, footer, dan widget gitu. Untuk dokumentasi resmi tentang tema atau theme, teman-teman bisa cek di wordpress.org/themes. Di sana ada banyak informasi tentang themes ya. Nah, kita coba bahas tentang dokumentasi ini, ada apa aja sih, apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama itu tentu saja kita bisa, download theme ya. Atau mendownload tema gitu, mendownload tema yang, teman-teman bisa atau teman-teman butuhkan gitu ya. Nah, di sini saya coba sharing di dokumentasinya ada beberapa atau ada banyak tema yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman pilih. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya, cara untuk mengaktifkan tema, salah satunya dengan di dokumentasi ini teman-teman bisa download misalkan teman-teman pengen gunakan tema Astra ini, tinggal kita pilih dan download gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa, mengupload tema yang kita buat gitu ya, ke hosting WordPress.org gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang, eee, bisa membuat tema secara custom gitu ya, bisa kita upload di sini, kita klik aja submit your theme, nanti tinggal di, upload di sini ya, tema yang sudah dibuat gitu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa juga, belajar membangun tema ya, karena sebelumnya kita bisa mengupload tema, tentu saja kita bisa belajar, membuat tema itu sendiri gitu ya. Tema yang, custom gitu ya, yang teman-teman, inginkan gitu ya, yang belum ada mungkin di, apa namanya, di wordpress.org gitu. Nah, yang terakhir tentu saja, eee, ada informasi, eee, yang update ya, mungkin teman-teman ingin, terus mengupdate info tentang tim atau tema. Teman-teman bisa kunjungi di sini, di tim blog gitu. Di sini ada banyak informasi tentang tema yang teman-teman butuhkan gitu. Nah, selanjutnya di sini, setelah kita tahu banyak ya, kalau kita bisa melakukan, banyak hal tentang, tahu di dokumentasi WordPress ini, kita pelajari salah satu-satu. Yang pertama itu download theme. Nah, download theme itu, biasanya ada apa aja sih? Yang pertama biasanya ada informasi singkat ya, tentu saja tentang tema itu sendiri gitu ya. Eee, Mungkin saya coba share di sini salah satu dari tema Astra. Kalau kita klik di sini di more info, ada banyak informasi seperti, preview, rating, support, apa namanya,
download per harinya juga di sini ada, apa namanya, ada statistiknya gitu ya, jadi bisa kita lihat jadi lebih detail ya dibandingkan kalau kita cek di sini di dashboard admin kalau teman-teman pengen lihat misalkan di salah satu tema di sini, nah kita coba tema baru. Nah contohnya gini nih, yang, 2021 kalau kita, lihat rinciannya nggak terlalu detail gitu ya, cuma ada, apa namanya, review dan beberapa informasi, singkat dari tema tersebut gitu ya. Nah itu dari download theme gitu ya. Tentu saja di sini juga kita bisa mendownload tema yang, di sini ya, yang kita, review gitu ya. Nanti tinggal kita upload, eee, di tema ini, diunggah tema, terus nanti tinggal dimasukin filenya gitu. Itu salah satu, apa namanya, cara lain kita mengupload tema atau tema WordPress gitu ya, kayak gitu. Nah selanjutnya di sini kita juga bisa mengupload tema yang kita buat, ke wordpress.org gitu ya. Tentunya dengan beberapa tahap peninjauan oleh tim temanya itu sendiri ya. Jadi seperti mesti memiliki lisensi GPL gitu ya, atau General Public License. GPL ini bukan nggak pakai lama ya kalau bahasa gaul-gaulnya gitu. Nah, di Add Your Theme ini selain kita bisa menghosting tema, kita bisa mendapatkan, beberapa hal. Yang pertama, statistik berapa kali tema kita telah diunduh oleh, user gitu ya, seperti yang ada di apa namanya, di review tema yang tadi, ada download perharinya berapa gitu ya. Kemudian ada feedback dari user di forum ya, kayak review, apakah tema kita ini sudah bagus atau belum. Kemudian ada rating, untuk melihat pendapat user lain ya tentang tema kita, kayak rating bintang 1 sampai bintang 5 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga kita mesti, apa namanya, melihat panduan dan resource-nya ya sebelum kita mengupload tem ke hosting WordPress. Yang pertama itu, setiap tema biasanya, ditinjau dulu oleh tim tema, dari WordPress tentunya dan dites menggunakan unit test data gitu. Nah selain itu kita juga, apa namanya, si temanya mesti memiliki lisensi GPL gitu ya. Nah ini tentang GPL ini nanti saya coba bahas di, apa namanya, di waktu lain gitu ya, karena waktunya terbatas. Nah selain itu kita juga, mesti, meng-upload-nya itu batas maksimum filenya tuh 10 megabyte ya. Jadi, eee, di atas itu nggak bisa gitu. Nah untuk, apa namanya, resource atau dokumentasi lebih lengkapnya, silakan teman-teman bisa, dipelajari di Time Developer Handbook ya. Di sini ada banyak informasi tentang, tema dan cara-cara, apa namanya, upload tema yang kita buat gitu. Nah, barusan kita bahas tentang Developer Handbook, Theme, itu apa sih? Itu, gudang untuk semua hal tentang tema WordPress ya, atau informasi tentang, tema WordPress gitu. Bagi teman-teman yang, baru mengenal tema WordPress, khususnya tema gitu ya, atau mungkin teman-teman yang sudah menjadi programmer, berpengalaman, teman-teman harusnya nemu jawaban, tentang pertanyaan atau kendala yang teman-teman alami gitu ya. Nah untuk, Time Developer Handbook ini mesti dibaca oleh siapa sih? Yang pertama itu yang ingin mengembangkan child time untuk, dikembangkan dengan parent time gitu ya. Dan yang kedua itu untuk teman-teman yang pengen bikin tema baru gitu ya, yang belum ada atau pengen custom gitu ya temanya. Terus yang selanjutnya teman-teman yang ingin memahami cara kerja tema secara umum ya, khususnya tema WordPress.
yang selama ini teman-teman gunakan gitu ya. Kalau cuma apa namanya, install aktif itu mungkin hal yang, apa namanya, hal yang, umum gitu ya, atau mudah dipelajari. Nah, mungkin di sini ingin lebih paham cara kerjanya, bisa coba cek di sini. Kemudian yang terakhir tentu saja teman-teman yang ingin mengembangkan tema gitu. Nah, selanjutnya, eee, untuk mendapatkan hasil maksimal dari, handbook ini teman-teman, mesti memiliki pengetahuan, minimal memiliki basic HTML, CSS, dan PHP gitu ya, biar lebih, paham gitu ya, gitu. Nah, itu paling untuk, apa namanya, eee, materi singkat hari ini, karena waktu kita terbatas jadi, insyaallah nanti kita coba lanjut di, lain kesempatan ya, itu aja. Semoga bisa dipahami, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Asep Kusnadi yang udah share ilmunya. Buat teman-teman yang lagi terus ningkatin skill digital, atau lagi problem dengan coding, atau nyari tips and trik seputar desain dan marketing, teman-teman bisa terus pantengin channel ini di Sunbelt Talk. Teman-teman bisa like and share kalau suka dengan video pembahasan kami, atau komen kalau teman-teman ada tips lainnya, atau juga bisa request ya. Langsung masuk di kolom komentar aja. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.